Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan kita yang berbahagia ini telah berkenan hadir bersama kita staf khusus Kominfo RI, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio yang akan memberikan keynote speech sebelum acara webinar National 4th GPR Conference 2024 ini dimulai. Untuk itu, dengan segala hormat, kami persilakan kepada Profesor Dr. Widodo Muktio berkenan memberikan keynote speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur GPR Institute, Bapak Arif Munajat, dan juga co-founders GPR Institute, Bapak Tri Harjo, para narasumber yang nanti akan memberikan paparannya, Bapak Haji Faisal, Ketua Askomsi, dan juga Bapak Dr. Sunu Widirama, dosen UGM, serta yang saya banggakan para penerima Top GPR Award yang nanti akan mendapatkan apresiasinya, serta para peserta semuanya. Izinkan saya memulai kegiatan Top GPR Award 2024 ini dengan melihat betapa pentingnya artificial intelligence dalam praktek GPR. Ternyata pembahasan tentang artificial intelligence ini sudah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1950 dari tulisan Alan Turing tersusunlah mesin yang cerdas yang kemudian berkembang menjadi generatif AI. Perkembangan berikutnya bisa kita saksikan pada saat UNESCO Recommendation on Ethics of AI tahun 2021 mulai membahas betapa pentingnya etika pengembangan dan penggunaan AI dengan memperhatikan beberapa prinsip yang terkait dengan hak asasi manusia, perdamaian, dan juga pengembangan lingkungan hidup. Selain itu, kita juga mengenal adanya deklarasi Beckley yang diajukan oleh pemerintah Inggris yang membahas perlunya kolaborasi multilateral dalam pengembangan AI yang secure dan safe didukung oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Sehingga kita saksikan teknologi AI ini punya implikasi yang cukup banyak, etika, secure, and safe. Bahkan di tahun 2024, PBB juga melalui inisiatif Global Digital Compact mendorong prinsip inklusivitas dan HAM dalam pengembangan AI. PBB juga mendorong negara-negara anggotanya menyepakati pentingnya keamanan, jaminan, dan juga keterpercayaan AI melalui UN General Assembly Resolution. Di tingkat domestik, perkembangan AI juga ditempuh oleh Singapura, Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat juga telah mulai menyusun tata kelola AI sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Termasuk di Uni Eropa juga telah memiliki EU AI Act yang tentu saja akan segera diberlakukan. Perkembangan AI sebagai tool akibat teknologi menjadi sebuah sarana penting untuk kegiatan kehumasan pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Kemana arah pengembangan AI dan manfaat apa yang diharapkan? Termasuk dalam praktek profesi kehumasan, khususnya kehumasan pemerintah. Hari ini kita akan dengarkan betapa pentingnya kegiatan kehumasan, khususnya kehumasan pemerintah, dan relevansinya dengan a new landscape dari AI yang dipraktikkan di GPR. Pengembangan AI dapat menjembatani kesenjangan digital melalui fasilitas penyediaan akses informasi, komunikasi publik, dan pelayanan publik yang lebih bermakna di berbagai daerah, seperti di daerah-daerah pedesaan dan juga daerah yang tertinggal.
Melalui pemanfaatan AI yang semakin meluas, tentu akan membawa konsekuensi pada bagaimana kita membangun kepercayaan, menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap praktek komunikasi pemerintah, termasuk di dalamnya interaksi sosial yang sangat penting dicapai oleh pemerintah sebagai lokomotif kepada masyarakat bangsa Indonesia. Pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi, seperti yang diteliti oleh Microsoft Quantum, berhasil mengubah proses screening 32 juta material untuk komputer kuantum secara radikal. Artinya proses yang biasanya memakan waktu lama, kini dapat dilakukan lebih cepat dengan model AI yang baru. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, di beberapa negara Global South menghadapi setidaknya ada 3 tantangan, yaitu keterbatasan infrastruktur yang menopang AI dan anggaran pengadaan AI. Ini dikuatkan oleh Indonesia yang terus berusaha keras membangun konektivitas dengan infrastruktur yang makin akrab dengan teknologi. Internet merupakan salah satu fondasi pemanfaatan dan pengembangan AI. Sehingga kita punya slogan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Dan yang kedua juga keterbatasan adanya transfer of knowledge dari negara pengembang AI. Dan ini menjadi tantangan buat kita semuanya sebagai negara berkembang. Maka dari itulah maka kita menuntut tantangan itu harus kita atasi bersama-sama. Sedangkan yang ketiga, memang kita masih punya keterbatasan, belum adanya platform yang memfasilitasi tentang bagaimana tata kelola AI untuk mengakomodasi nilai dan kebutuhan negara-negara, khususnya negara berkembang atau Global South. Inilah Bapak Ibu, sahabat semuanya, tantangan praktek komunikasi publik dengan dukungan AI generatif yang sekarang ini mulai dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, kita harus banyak mengadaptasi berbagai teknologi serta praktek existing. Kondisi ini selaras dengan pandangan Robert Solow, seorang ekonomis Amerika Serikat yang melihat model pertumbuhan ekonomi negara berkembang dapat terjadi secara optimal melalui pengembangan dan adaptasi ide yang telah dikembangkan selama ini. Melalui adaptasi dan modifikasi inovasi existing seperti AI, Indonesia dapat berperan sebagai negara pengembang AI di tingkat global. Dan jika secara konsisten menekankan pelaksanaan transfer of technology, transfer of knowledge, maka ini akan menjadi nilai tambah yang nanti akan bisa diterapkan di dalam membangun partisipasi masyarakat melalui teknologi AI. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui 3 aspek people yang berbasis AI, policy yang menunjang pengembangan AI, dan platform yang mensupport AI akan mendorong arsitektur kolaborasi antar stakeholder bangsa untuk menghadirkan ekosistem AI yang inklusif dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, GPR Awarding kali ini dilaksanakan oleh GPR Institute menjadi forum apresiasi prestasi kinerja komunikasi publik, kementerian, lembaga, dan juga perguruan tinggi, sekaligus juga dapat memperluas pemahaman tentang AI di bidang humas pemerintah, khususnya humas pada umumnya. Dan praktisi humas pemerintah dapat memanfaatkan AI generatif secara optimal, dan ini tentu akan menjadi solusi buat bagaimana kita mendeliver pesan seperti pesan Presiden Joko Widodo. Mari kita ciptakan ekosistem AI dalam praktek humas yang efektif
aman, dan inklusif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat buat Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan Top GPR Award yang keempat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.